Kembali di interupsi, pemirsa, sebelum saya lanjutkan diskusi saya bersama sejumlah narasumber nih, saya ingin menampilkan data ada 26 merek beras premium yang diduga dioplos menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dan saya tampilkan informasinya untuk Anda, pemirsa. Ya, ini dia. Ada 26 merek beras premium yang diduga oplosan. Kalau kita merujuk kepada pernyataan dari Bapak Menteri Pertanian gitu ya. Ini dia merek-mereknya. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang sangat familiar di masyarakat ketika melihat lambang, simbol dan juga namanya. Nah, ini sumbernya dari Satgas Pangan Polri dan sudah ada 7 yang informasinya sudah diperiksa 5 dari produsen ini. Pak Arief, saya ingin bertanya. Bagaimana Anda melihat ini? Kemudian ini beredar di masyarakat, masyarakat juga heboh dan multitafsir di masyarakat. Ya, saya kebetulan ketemu sama CEO beberapa brand ini, ya, udah di beberapa hari terakhir. Ya, saya memang minta pada saudara-saudara saya ini, para CEO untuk memperbaiki kalau memang ada koreksi ya. Belum tentu juga brand-brand itu misalnya menurut mereka klaimnya adalah sesuai dengan spek dan lain-lain. Silakan aja kan, kalau uji lab kan oke dong. Pakai surveyor independen, kemudian dicek, kemudian sampaikan aja. Ini keluar dari pabrik kami itu semua seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak seperti spek yang kita diskusikan tadi, ya sudah, dia harus perbaiki kan begitu. Atau kalau memang sudah terlanjur didistribusikan, ya disampaikan aja bahwa harga itu sebenarnya bisa kita turunkan karena spek ini sebenarnya tidak sesuai dengan tidak harus speknya. Ditarik lagi barangnya yang sudah beredar. Nanti terlalu buat saya ya, terlalu costly lagi, narik lagi, angkut lagi, turun lagi Rp20, Rp30. Nah, itu nanti akan costly. Jadi udahlah, itu diturunkan harganya. Salah satunya itu di clearance. Makanya 2 minggu terakhir tuh harusnya ya itu di clearance kalau memang under spec. Ya, kita kalau tadi bicara itu ya udah hak-hak batil-batil gitulah. Yang benar-benar, yang salah-salah kita, kalau benar kita ngomong benar, kalau salah kita ngomong salah gitu ya. Kalau emang tidak sesuai speknya ya sudah ya. Tapi kita juga harus hormati karena setiap pabrik-pabrik ini ya pasti mereka punya QC, punya QA yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, dan tinggal dicek aja tera terakhir kapan kalau masalah timbangan. Kemudian produk spek ini seperti apa gitu ya. Kita fair lah untuk melakukan itu. Baik, baik. Pak Nas, silakan. Ya. Pak Arief, saya ingat persis pada tahun 2019 setelah selesai sidang MK, Pak Prabowo kami dikalahkan oleh MK. Saya katakan dikalahkan, Pak ya. Kemudian Pak Prabowo memanggil semua lawyer ke Kertanegara 4. Di situ Pak Prabowo mengatakan bahwa saya sebenarnya sangat concern untuk 2 hal, kata beliau. Nah, kami para lawyer sedang baper-bapernya, baru kalah, tapi beliau menunjukkan kenegarawanannya luar biasa untuk negeri ini, kata beliau. Pertama, saya tidak mau lagi ada negara-negara di dunia ini yang memanggil Indonesia Indon-Indon. Jadi oleh karena itu pertahanan kita harus kuat, itu satu. Beliau sampai ngomong mungkin salah satunya lewat pertahanan pangan. Nah, kemudian yang kedua kata dia, saya berpikiran untuk memutus jalur perdagangan, semua perdagangan, mungkin termasuk dalam konteks perdagangan beras, yang dikuasai dari hulu sampai hilir oleh kelompok tertentu. Nah, saat ini saya menagih kepada beliau lewat Pak Arief. Mudah-mudahan beliau dalam 5 tahun, saya tidak menagih dalam 1-2 tahun ini, karena saya tahu beliau sedang sangat sulit keadaan sekarang. Apa yang Anda tagih? Setelah 5 tahun, beliau sudah mampu menunjukkan apa yang beliau cita-citakan. Janganlah beliau juga menjadi salah satu pemimpin yang banyak omongannya yang penuh tipu-tipu tapi tidak ada realisasi. Saya percaya beliau punya integritas yang luar biasa, asalkan didukung oleh orang-orang yang seperti artinya Pak dalam Arief konteks ini. beras? Iya, termasuk dalam konteks perdagangan beras. Ini kan terkait dengan perdagangan beras. Alur bagaimana menjaga perdagangan beras itu jangan, kalau kita lihat tadi, kita lihat tadi, itu hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dengan jumlah beras yang begitu banyak. Hanya berapa perusahaan?
Produsen besar tadi. Produsen besar itu. Oke. Mereka bisa memainkan harga, bisa mengatur harga. Nah, Saya potong ya, Pak. Hebat-hebatnya Pak Arief bagaimana Silakan. mengendalikan Saya potong itu. ya, Pak. Silakan. Saya punya presiden namanya Pak Prabowo Subianto, itu nggak kaleng-kaleng. Alhamdulillah, itu yang saya harapkan. Tepuk tangan Satu. dulu Pak Arief. Itu dulu satu. Oke. Yang kedua, ya, beliau sangat concern dengan Astacita, ya, mandiri pangan. Ya. Apa-apa yang bisa diproduksi dalam negeri swasembada. Makanya padi digenjot, Ya. luas tanam ditingkatkan, Harga gabah. pupuk dari 4,7 juta jadi 9,5 juta. Kopdes merah putih ya dalam waktu ini dipimpin oleh Pak Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan ya 80.000 kopdes secara hukum sudah siap. 80.000 sudah dibuat. Itu melalui Musdesus, Musyawarah Desa Khusus ya. Ini perintah saya ada dalam rapat terbatas, beliau sendiri yang perintahkan untuk Kopdes merah putih. Itu untuk apa kalau bukan untuk motong rantai pasok? Ya. Kemudian berikutnya lagi Pak Nas ya. Nanti di Kopdes merah putih itu ya ada gerai-gerai. Ini ide beliau, saya dengar langsung. Yang pertama nanti ada gerai sembako. Ya. Kemarin kita lagi siap-siap. Saya udah 2 kali ke Klaten. Nanti tanggal 21 Juli, insya Allah itu ada mulai Kopdes merah putih di Klaten. Itu telurnya dari daerah Karanganyar, berasnya dari daerah sekitar. Ya, kemudian diundang semua BUMN terlibat di situ. Ya, misalnya Patra Niaga sebut ya. Kemudian nanti ini akan jadi pangkalan gas. Oke. Modalnya 15.000, jualnya maksimum 18.000. Itu udah ngalahin yang di luar bisa di atas 18.000. Telur ya, karena kita sudah berjanji sama peternak telur kita beli dengan harga yang baik kan 24.000. Jualnya nanti 26.000. Ya, jadi ekonomi pedesaannya ada. Banknya dipanggil. Pak Prabowo nggak suka yang gratis-gratis. Oke. Jadi bisnis ya. Dikasih plafon 3 miliar ya, bunga 6%, Ya. bayarnya 6 tahun. Jadi kalau menurut saya Pak, kenapa saya bilang tadi Pak Prabowo akan deliver apa yang dijanjikan ke Bapak, karena saya ada di situ dan saya lihat. Ya, kemudian sama nih, live cattle ya, sapi hidup itu juga sama. Beliau Pak Menko kemarin ke Brazil segala macam, ketemu Presiden Lula dan lain-lain ya. Itu dalam rangka juga membuat itu semua. Ya. Oke. Jadi kita harus bawa ekonomi yang di luar negeri itu bisnisnya ke Indonesia. Karena di Indonesia ini 280 juta Iya. marketnya. Oke. Harus bangun hilirnya itu di sini. Oke. Nah kalau kita nggak mulai dari sekarang kapan lagi? Nah Kopdes merah putih ini tentunya ya menjadi harapan kita. Selain gerai sembako, di situ ada klinik, di situ ada apotek. Di situ nanti diberikan truk untuk tracking Baik. transportasi daerah sekitar. Ada lagi program beliau sekolah rakyat. Ini bukan kampanye nih, Oke. tapi itu murni memang Oke. benar-benar yang dikerjakan Baik, hari Lagi ini. Pak baik, Arief izin baik. terkait Silakan, dengan silakan, beras, Mas terkait Rio. dengan beras, saya pikir konsumen di Indonesia menunggukan langkah konkret dari pemerintah soal beras ini sendiri. Sebenarnya bagaimana pemerintah nggak cuma memberikan sanksi recall dan sebagainya, hanya diingatkan, tapi bagaimana masyarakat Indonesia yang sudah beli sejak lama ternyata membeli barang yang tidak sesuai dengan standar, mereka harus diberi pemahaman bagaimana pemulihan hak mereka, kerugian mereka seperti apa. Nah, seperti itu yang bagaimana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Nah, terkait dengan hal ini, saya pikir ini nggak cukup berhenti di sini, tapi diusut dengan tuntas. Bagaimana, apakah ini kesalahan dari proses produksi atau distribusi? YLKI laporkan mana titik-titik yang seperti itu. Kita bicara hak sama batil kan tadi. Ya. betul. YLKI buat laporan kalau ada temuan seperti itu, jangan reaktif tetapi jadi apa pelakunya. Jadi Pak, tapi gini, cek Pak. yang mana. Ya. Yang namanya LKI kan bukan aparat penegak Penegak hukum, hukum. Pak. Mereka hanya bisa bersuara. Suara YLKI ini harusnya didengar oleh aparat penegak Betul. hukum. Jangan suruh mereka bekerja. Mereka tidak ada yang gaji. Negara tidak pernah berkontribusi 1 rupiah pun untuk menggaji mereka. Mereka Nah, ini. nggak ada biaya operasional. Nah, ini, saya Ada dijagain yang Pak sudah Nas. dibiayai oleh negara. Betul. Dengan Jadi, angka yang suka makanya hari ini besar. ada Satgas DPR Pangan. jangan tidur di sini. Jadi Ya. gini, Jadi hari Pak ini ada Arief. Satgas Pangan. Kan kita udah lihat ini kan bukan dari apa? Bukan dari mana-mana. Ini kan ada Satgas Pangan sudah cek. Kemudian ada juga teman-teman dari PKTN Kementerian Perdagangan juga sudah gitu ya. Iya, Nah, terus kalau sampai misalnya kapan Pak Arief ada ini selesai yang gitu? seperti itu ya kan,
ya kewajiban kita sama-sama, nggak mesti YLKI juga, kita semua masyarakat dan masyarakat umum tentunya. Iya dong, iya Ayo dong. Pak, kita subsidi YLKI untuk biaya operasional, bukan gaji operasional. Baru kita tagih mereka, Pak. Jadi gini Pak, jadi terkait dengan hal ini saya pikir bagaimana penegakan hukum ada dua pemulihan. Pertama dari sisi penegakan hukum atau konsumen yang gugat. Nah dalam hal beras saya pikir dalam hal konsumen mempunyai kapasitas itu tidak ada karena menguji lab dan sebagainya. Nah negara harus hadir penegakan hukum. Nah sampai kapan penegakan hukum itu ada? Kalau misalkan hanya mengawasi ini dan itu, dan sistem pengawasan yang harus dibuat oleh pemerintah. Jadi bukan hanya beras tapi semua komoditas pangan itu harus dijamin oleh pemerintah bahwa aman dikonsumsi. Dan tentu saja semua ini harus terlibat ya. Nah, pemirsa, yang mana-mana kita lanjutkan diskusi kita. Namun Pak Arief karena ada kesibukan lain harus pamit. Terima kasih banyak Pak Arief sudah hadir bersama kami di Interupsi. Pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah di Interupsi.